Ya oke, selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Arif dari PHR Bintaro dan kebetulan kita lagi ada di PHR Bintaro nih. Kita akan ngobrol topik yang seru nih sama teman-teman yang ada di sini nih. Ada Mas Taufik, ada Mas Santo Arif di sini dan ada Mas Michael. Tuh. Kita akan ngobrolin apa nih? Daerah. Iya. Mungkin dari media itu yang menanya. Oh iya, ada yang mau nanya nggak teman-teman? Adakah mungkin riset secara internal bahwa dangdut ini juga tidak kalah, misalnya, contoh ya, artinya mengimbangi gempuran dari luar. Kedua, kira-kira melihat akan fenomenal ini, khusus di generasi milenial, Z, ini masih menariknya atau bagaimana? Gitu loh. Saya kira itu dalam bagaimana, jadi saya punya upaya bernama Dangdut Studies dan itu akhirnya merekam jejak-jejak intelektual penulis siapapun yang menulis bagaimana tentang dangdut apapun gitu. Tapi bisa saya berikan tanda bahwa William Frederick lah di tahun 80-an yang menjadi bukan biar peladi ya juga, tapi menjadi fondasi untuk membela dangdut. Di dalam tulisannya, setahu saya di tahun 81, dia nulis tentang kawan-kawan, dangdut tidak sepenuhnya buruk, banyak dan kajiannya tidak hanya soal kawan, tapi banyak konteks yang meliputinya. Frederick waktu itu mengajak masyarakat Indonesia untuk membaca dangdut tidak dengan satu kacamata. Dia mengajak tentang dari kacamata antropologis juga, sosiologis juga, dan itu yang dikerjakan Frederick, dan itu akhirnya nyambung ke beberapa pelajaran lain, Om Kinto, dan lalu ada di Indonesia ada Nono Simatupang yang akhirnya harus ngambil studi di Australia, di Monash ketika itu, karena di Indonesia waktu itu setahu saya kajian tentang Indonesia musik itu lebih banyak ke gamelan, fokusnya ke situ gitu. Dan itu emang karena semangat Soeharto, semangat makanya musik pop itu tidak dianggap serius kayak gitu. Tapi yang akhirnya dia menarik dalam arti Indonesianis dan teman-teman di awal-awal bagaimana konsep penulisan dangdut, itulah yang dikerjakan oleh Indonesianis atau sarjana Indonesia yang studi luar, itu yang akhirnya memberikan pandangan lain tentang dangdut. Persoalannya kan lagi-lagi apa ada yang baca. Nah itu akhirnya jadi beritanya berat sebelah dalam arti konteks-konteks yang sudah berlipat ini gitu. Apakah nyampe ke banyak orang, itu yang jadi dalam arti media akhirnya yang jadi sangat panutan gitu. Jadi corong gitu ya, amplifikasinya di media karena di rak perpustakaan kan biasanya berburu kalau di sini ya gitu. Itu yang dalam lanskap musik dangdut. Tapi dalam kajian dangdut sekarang, saya bisa lihat bahwa saya akhirnya setelah reformasi juga memberikan pengaruh besar bagaimana memperlihatkan sudut pandang dangdut yang begitu beragam, perspektifnya apapun. Dan dalam arti ada yang membela, dan contoh dalam kasus Romi Irama saja. Romi Irama kan banyak banget ya perjalanannya setelah 577 dia kontestasi sama pemerintah dan pemerintah juga musik rock. Setelah selesai dia juga dituduh mengkomersialisasi ayat-ayat agama. Dalam arti tahapannya rapat sekali Romi Irama kontestasi itu, penuh itu gitu ya. Jangan nanya tentang komersialisasi agama, jangan nanya ngomong situ. Tapi soalnya adalah banyak akhirnya sarjanawan yang melihat itu dan memperlihatkan sudut pandang yang beragam gitu. Dan itu bagi saya menjawab pertanyaan Bapak dalam arti bagaimana melihatkan dangdut yang tidak kampungan, tapi melihatkan dangdut yang Indonesia, dangdut yang dimiliki warga, dangdut yang yang organik itu sih yang muncul gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua adalah iya, saya ingat Mas. Untuk fenomena ini akhirnya Romi Irama akan selalu aktual untuk Forza. Forza adalah fans of Romi Irama, akan sangat aktual untuk Forza gitu.
dan Roma Irama juga masih timnya juga sekarang didominasi anak muda dan akhirnya punya bisikan Roma di YouTube-nya, subscribers dia sama 1 juta dan 50 juta gitu ya. Tapi di sisi yang lain dangdut sedang bergelimang bakat, bergelimang wonderkid. Ada Denny Caknan di Ngawi, ada Darboy yang di Jogja, ada Ruben Makon di Jogja, ada Wallace di Jogja, ada Irus di Banyuwangi, lalu ada Hendra Kumara di Semarang, dan mereka mengganti wajah dangdut jadi dangdut Jawa. Makanya tadi saya bilang deso, ada stigma deso itu. Nah, yang sekarang lagi naik festival-festival seperti kayak saya lihat dalam Lamban Indonesia lagi riset, dan akhirnya kayak Synchronize, Pestapora, Pesta Ucup gitu, yang namanya dangdut anak muda juga gitu. Walaupun ya di Synchronize Roma Irama juga, dan bagi saya yang di Synchronize itu juga jadi tawaran menarik karena pada dasarnya lagu-lagu. Jadi saya 3 bulan ini ngikutin Panji gitu, dan formasi lagu biasa sama, tapi di Synchronize itu beda. Lagu Azza di DJ-in lah, terus Darah Muda juga di DJ-in gitu ya. Dan agaknya kemarin manajernya Mas Bima juga bercerita bahwa akan dialungkan gitu. Itu salah satu cara ingin menggait pasar anak muda, melihat sekarang Phil Coco naik, Jona Joni naik, Rontaan naik di festival-festival gitu. Dan di sisi yang lain ada Denny Caknan, dalam arti dangdut lagi ramai sekali. Roma sedang berpikir keras bagaimana cara mendapatkan popularitas, walaupun sebenarnya bagi saya sudah tidak perlu karena popularitas adalah dirinya. Itu sih. Mas Anto mau ngapain? Soal gimana Gen Z ini juga menarik sih buat saya. Saya juga saksi mata sendiri waktu Synchronize 2017 yang pertama kali ada Bang Roma itu. Saya seneng banget. Saya senengnya kenapa? Karena saya bisa nonton Roma Irama di tempat yang tenang, relatif tenang ya, di antara teman-teman, bukan di lapangan bersandang dengan tukang parkir atau preman atau apa gitu yang tingkat kenyamanannya itu sangat kurang ya. Gitu, jadi pas ketika Synchronize, wah gila seneng banget gitu ya, seneng banget gitu. Terus tapi yang lucu menjadi perhatian saya itu gimana sekitar saya ketika itu Roma itu memang mereka joget semua, dari anak metal gitu, baju hitam-hitam, sangar gitu ya, bahkan sampai ada juga anak-anak yang biasa clubbing, mereka joget dengan gaya clubbing aja gitu, gaya yang mereka biasa berdansa ke musik kayak musik house atau musik techno gitu ya. Jadi kayak tafsiran mereka beda-beda gitu. Dan tapi saya di sisi lain juga melihat cukup amazed ketika Denny Caknan juga kan sempat main ya di Synchronize ya. Dan itu juga kalau saya melihat anak muda yang saya perhatikan itu, mereka ada lebih ke ada unsur merayakan bahwa musik-musik yang dalam tanda kutip kampungan itu ada di Synchronize gitu. Sama halnya ketika musik-musik ST12 juga kan masuk Synchronize dan jadi raja gitu kan, menyanyikan bareng-bareng lagu-lagu ST12, lagu-lagu kangen band gitu. Nah ketika Denny Caknan juga sebenarnya hal yang sama gitu. Dan juga waktu saya lihat juga siapa? Almarhum tuh, Ambiar Deddy Kempot. Nah ketika saya lihat Roma Irama tuh popularitasnya kita jelas ya, maksudnya di TV, kita tiap lebaran lihat, kita kan lagu gimana gitu ya. Terus pas Deddy Kempot masuk Synchronize juga yang lumayan bingung gitu, yang oke ini mereka kan joget juga atau gimana. Tapi mereka nyanyi lirik-liriknya semua gitu yang bahasa Jawa gitu ya. Itu juga dan itu Gen Z ya. Itu saya juga masih nggak ngerti sampai sekarang kayak kok bisa ya mereka hafal segitunya gitu. Mereka kan orangnya itu orang kota kan, orang Jakarta gitu ya. Dan itu juga hal yang menarik sih, hal menarik yang memang juga tadi juga mungkin ada faktor juga sama ketika di bersamaan tuh ada Frontaxan, ada Phil Koplo gitu ya, mereka melakukan remix ke lagu-lagu populer, lagu-lagu indie lah, lagu-lagu indie yang tadinya keren, efek rumah kaca gitu kan, tiba-tiba jadi berbalut musik dangdut yang techno gitu kan, gitu. Itu juga mungkin ada pengaruh dari situ secara bersamaan ya.
secara stimulan itu memang ya dangdut lagi berjaya banget sih di sisi lain gitu ya. Cuman ya itu dia apakah sekedar keren-kerenan, yang itu yang saya nggak tahu nih, apakah ini keren-kerenan aja gitu karena kita merayakan musik norak gitu, kita merayakan musik kampungan ini gitu. Seperti juga yang mungkin saya juga sempat bertanya kayak yang Prontaksana lakukan dengan musik dangdut, kayak sebenarnya kan yang Prontaksana lakukan dengan dangdut itu mereka kan mengimitasi musik-musik yang mereka dengar di tempat lain gitu. Jadi sebenarnya sehari-hari kan mereka ya seniman. Mereka seniman, anak muda, keren, trendy, pakai Nike segala macam gitu kan. Tapi ketika mereka manggung di Prontaksana ya mereka meniru gitu kan. Bukan mereka bukan sesungguhnya orang-orang yang tinggal di situ gitu. Ya itu juga hal yang kalau saya secara media mengamati itu sih bisa jadi pertanyaan sih. Sehingga apakah akan kemana gitu terbanyak. Tapi mungkin juga akan jadi fase yang berulang karena pada dasar tahun 90-an dangdut juga dipenuhi dengan dangdut house music. Riset dari Rono Simatupang tahun 96 menunjukkan bahwa dangdut sudah masuk ke klub malam di Bundaran HI. Dan itu menunjukkan bahwa itu di tesisnya dia mau bilang bahwa dangdut kelas itu nggak ada, kelas itu habitus gitu. Tapi persoalannya adalah dia sudah menunjukkan bahwa dangdut udah di klub malam dan lagunya juga bukan lagu dangdut yang lama. Tapi house music, setahu saya ada posisi juga Frankie Bule atau siapa lupa saya. Tapi yang benar-benar konsisten cuma lagu-lagu dangdut house music ketika itu. Dan karena banyak musik pop, penyanyi musik pop yang kira dangdut itu sebagai satu loncatan tapi jalan tikus ya. Jalan apa Mas Taufik? Oh iya, itu dia. Tapi mungkin tadi satu nama lagi itu Peter Pan sebenarnya. Jadi Peter Pan itu kan sekarang dirayakan lagi. Kan? Iya. Jadi iya mungkin itu gimana nostalgia bekerja gitu. Jadi kan setiap 20 tahun kan memang ada semacam siklus recycling. Walaupun kalau yang soal Rhoma Irama dan dangdut itu kalau ironic. Jadi mereka suka tapi ironically gitu. Jadi ya tapi itu legitimate aja gitu. Kalau audience benar-benar suka sih nggak masalah. Kalau merilis ulang ini sebenarnya kayak bahasa Inggrisnya tuh capturing lightning in a bottle gitu. Jadi ini Rhoma Irama tahun 77 itu pernah bikin karya yang bagus dan itu mungkin sekarang nggak relevan lagi gitu. Jadi ini nostalgia aja. Jadi orang yang mengerti dan akan menikmatinya, saya pikir orang-orang yang memang udah tahu Rhoma Irama, mereka mengikuti Rhoma Irama, atau mungkin usianya juga sudah berjalan bersama Rhoma Irama gitu. Jadi terus terang, apalagi formatnya vinyl gitu. Kalau misalnya ada demografi di luar hardcore fan Rhoma Irama yang masuk sih syukur gitu. Tapi kalau melihat formatnya, mungkin untuk generasi yang sebelumnya gitu. Kalau mereka misalnya Gen Z atau Gen milenial mau menerima ini seperti adanya tanpa itu di remix, tanpa melibatkan Bipa Barus atau tanpa melibatkan Koplo, ya lebih bagus gitu. Karena ini lightning in a bottle gitu. Terjadi cuma sekali dan itu perlu didokumentasikan aja gitu. Pengen nanya ke Mas Taufik. Jadi ini tuh sebenarnya rilisan Rhoma Irama kedua setelah yang dia bikin box set ya. Dalam reissue sekarang bisa dibilang rilisan kedua ya berarti ya Ya, mungkin saya jelasin sedikit. Jadi ini memang kerjasama kami Elevation Records dengan Bravo Musik karena yang memegang rights physical release-nya itu memang Bravo dan Elevation sendiri kan lumayan banyak kan udah bekerja sama dengan Bravo. Sebelum ini ada kompilasi Thunders, sebelum ini ada 3 album Gomblong gitu kan. Kita pikir bahwa Rhoma Irama ini mungkin Bravo sendiri udah merilis begitu banyak album Rhoma Irama. Sebelum box set itu kan semua bukan CD, kalau mungkin masih ingat kan yang CD banyak sekali kan, mereka hampir rilis semuanya. Cuman saya pikir dari rilis-rilis itu ada beberapa hal yang bisa diperbaiki lah. Jadi misalnya bagaimana segi pengemasan, dan buat saya yang paling penting banget itu sih kualitas soundnya. Jadi kenapa saya agak repot misalnya ini di remaster di Third Man gitu kan. Kebetulan ada partner kami di Singapura yang biasa menggunakan service Third Man mastering. Ya udah kenapa nggak di sana, dan ketika
filenya balik dari sana memang bagus gitu, dan saya pikir Bang Haji layak dapat treatment seperti itu gitu kan, karena dengan kompleksitas musiknya, dengan kualitas musik dan komposisinya itu layak didengarkan dengan dalam format yang lebih bagus gitu kan. Kalau misalnya ada versi surround sound 5.1 yang bisa dilakukan di sini, mungkin saya akan lakukan juga, tapi kan nggak bisa, susah ya bikin next 5.1 gitu. Ya ini stereo internet aja, tapi udah bagus banget gitu. Jadi ya ini rilis kedua Bravo setelah yang box set itu. Tapi yang box set itu kalau masalah dia versi-versi live kan. Yeah. Jadi bukan album asli dari era itu atau album asli dari album yang awal dirilis gitu. Oh iya. Mau tanya? Yes. Nah, maksudnya mau tanya, volume 4 Roma Irama tahun 76 itu kalau kita dengarkan suaranya agak nggak clear. STF ini yang di bagian yang side A, yang digarap baru. Oke, kita tahu dalam arti temponya masih sama untuk lagu-lagunya, tapi sedikit lebih clear. Dan sedangkan yang side B yang lagu-lagu yang di volume 4 itu kalau kita dengar dominasi kendang dan bassnya lebih terasa. Iya. Nah, aku mau bertanya dengan yang dikerjakan oleh Mas Taufik, apakah ada akhirnya tadi Mas Taufik bilang menjadi Pak Haji pantas mendapatkan treatment ini. Kata bagus, suaranya tuh yang kayak apa sih Mas? Karena tadi kan kita ngobrol bahwa ini gimana itu? Iya. Jadi mungkin saya cerita aja, mungkin agak abstrak ya, karena cerita soal sound itu audio itu agak susah. Tapi gini, satu hal yang kemarin membuat saya agak kaget itu ya. Jadi waktu file ini balik dari Turn9 itu, waktu balik dari Bill Skiddy itu, saya dengerin yang track ketiga setelah ini dari mulai. Jadi track ketiga setelah credit title. Track kedua. Itu ada satu sound yang bahkan saya itu nggak ngerti itu datang dari mana gitu. Jadi itu mix, kalau nggak keyboard itu akordeon outputnya gitu. Nah jadi sesuatu yang ketika saya dengerin di vinyl aslinya atau saya dengerin file-file dari Irama Nusantara itu nggak pernah muncul. Nah jadi tiba-tiba dia ada lapisan keyboard atau akordeon, saya nggak ngerti. Itu sangat jelas. Nanti coba kita dengerin deh. Jadi itu kayak melayang di antara gitar sama synthesizer. Dan yang Mari Bergoyang itu Mari Berendang. Itu sepanjang lagu hampir 5 menit itu ada layer keyboard atau yang soundnya itu akordeon gitu. Itu saya kaget gitu. Dan itu tadi yang saya pikir kalau didengarkan dengan serius sebenarnya ada banyak layer dari musik ini atau perjalanan. Jadi perjalanan itu saya itu sampai 2 kali. Mungkin Arnold ingat waktu itu saya sampai balik 2 kali ke turntable ini karena jadi yang mentransfer filenya dari vinyl itu anak saya. Entah kenapa anak saya kuliah di audio engineering. Jadi ada kerja anak yang dilibatkan dalam proses ini. Nah, saya itu sampai balik 2 kali karena dia di rekaman pertama itu kayaknya dia mixnya channel left-nya hilang. Padahal kalau didengerin itu di channel kiri itu ada layer gitar. Itu cuma aksen aja, aksentuasi dikit. Tapi begitu itu hilang, nggak ada lagi musik yang sama gitu. Itu benar-benar hilang karena channel kirinya itu sebenarnya channel kiri itu cuma aksentuasi gitar itu aja. Karena gitar akustik dan gitar solonya itu di channel kanan. Tapi begitu aksen itu hilang, berubah gitu. Nah, dan yang pasti yang perjalanan itu kan yang paling epic kan. Saya gimana kalau file yang rusak ini kekirim terus jadi master, berarti salah dong musik yang kita rilis itu. Tapi itu sekedar ilustrasi bahwa Roma Irama itu tidak hanya komposer, tidak ada penyanyi, tidak ada pemain gitar, tapi dia sound engineer yang baik.
Dia sound engineer yang tekun dan teliti gitu. Dan lo tadi nanya kan, itu pakai apa? Pakai alat apa gitu kan? Karena saya pikir waktu itu kan rekaman di Indonesia itu kan dengan segala macam keterbatasannya gitu kan. Dan dengan segala macam keterbatasan itu hasilnya luar biasa gitu menurut saya. Suka atau tidak suka dangdut itu ini kan gitar solo ini kan aksentuasi yang luar biasa gitu kan, dan perjalanan kan ada marching drum gitu kan, itu ini kalau nggak didengerin lagi tuh sayang gitu. Jadi jangan sampai ini hilang di perjalanan sejarah kita lah gitu. Mungkin itu sih kalau definisi dari kenapa Bang Haji deserve more gitu, karena memang harus dirawat dengan baik lah gitu, istilahnya. Mungkin mau nanya ke Mas Taufik soal album Darah Muda yang dirilis ulang itu. Mungkin tadi aku telat ya, tadi udah diomongin apa itu. Tapi boleh dikasih kontekstualisasinya gitu di masa itu ketika album Darah Muda, atau mungkin Mas Michael juga nanti mungkin bisa menambahkan gitu ya. Dan kemudian kan ini juga jadi perayaan setengah abad Darah Muda gitu kan. Apa yang juga menjadi spesial, bahwa kalau tadi Mas Taufik pas aku baru nyampe sempat bilang bahwa musik-musiknya Bang Haji kan evergreen ya, evergreen dibanding mungkin musik rock yang lain di masa itu gitu. Mungkin bisa dikasih konteksnya gitu. Terima kasih. Tadi yang akhirnya aku ulas di awal mengapa Darah Muda jadi relevan, karena ulang sih apa ya Mas? Oh silakan. Darah Muda sudah dirilis dalam album 6 kali. Tapi yang menarik adalah mengapa STF menarik, karena singkat kata ya di album Maram tahun 80 dia ada darah section, tapi bagi saya ketika darah muda, darahnya para remaja, itu kan cocoknya gitar dan mandolin. Yes. Itu akhirnya jadi Face Upset 76 dan 77, volume 4 Darah Muda dan STF Darah Muda. Tapi yang menarik di Darah Muda STF ini adalah karena pencarian Paji dan soneta begitu luas. Tidak hanya dalam musikal, tapi dalam formasi soneta pun dia mengalami pergantian pertama yang menjadi signifikan pada sampai hari ini gitu ya. Dalam arti di tahun volume 4 itu sonetanya masih generasi pertama. Di STF digantikan dari Haji Qadir ke Haji Khofif, pemain kendang yang saya yakin akhirnya teman-teman mendengar dangdut itu dangdut Romai-Ramai yang versi Haji Khofif gitu ya. Jadi yang menjadi sangat familiar di kuping dengan Haji Romai-Rama adalah kendangannya Haji Khofif dan juga bassnya Pak Popong gitu. Itu dari formasi, dan secara musikal akhirnya STF ini di pertemuan antara volume 4 yang di master ya. Makanya tadi ada suara kendang yang lebih kelihatan dan kendangnya lebih kerasa di STF ini ketimbang yang di volume 4 itu kayak jadi satu semua. Iya agak mudah, dan mencari kekayaan musikal di volume 4 dari Pak Haji itu jadi kok gini ya, tapi ketika di STF yang di set B itu menjadi sangat kaya, jadi sangat beragam, dan kayak layernya jadi tebal sekali, musiknya jadi ini, apalagi tambah yang baru yang masuk kerja kan tadi ada suara Nggak tahu itu apa. Suara keajaiban. nanti kita dengerin apa? Itu dia, itu yang kita tunggu. Cara musikal itu menjadi menarik dalam arti pertemuan antara tadi album yang full part dan yang baru. Yang baru menjadi menarik karena yang sepa menjadi menarik karena konteksnya begitu jelas, karena ada kontestasi rock dan dangdut. Tahun 75-77 menjadi tahun penting Pak Haji karena ada kontestasi pertarungan setelah ini Subarja menyebut dan musik tai anjing, lalu ada pertarungan terus menerus sampai akhirnya didamaikan dengan aksi damai di GBK 1 Desember 77 dan masuk 1 minggu setelahnya di Grand Tempo. Konteks itu jadi melatarinya gitu. Tetapi yang bagiku menjadi lebih menarik lagi, tambahkan konteks ya, tambahin dongeng sebenarnya. Dengan konteks lagi adalah 75-77 menjadi sangat penting bagi pencarian Romai-Rama dan khusus STF karena dia selalu berkaca
dari cemoohan orang lain tentang apa yang dibuat oleh Rhoma Irama ketika itu. Karena kita tahu Rhoma Irama berjalan di antara dua genre musik yang saling bertarung. Dangdut masih ingin puris dalam arti menjaga ke marwah orkes Melayu, dan rock juga merasa terganggu karena dangdut dicampur dengan rock gitu. Nah itu yang menjadi sangat menarik karena Rhoma Irama harus benar-benar pandai mengatur musik apa yang saya ambil dan apa yang tidak gitu. Itu yang akhirnya terejawantahkan di SF gitu. Konteks lainnya ya pemerintah sama Roma berantem ketika itu. Rhoma Irama punya kemauan untuk aktualisasi aplikasi juga Voice of Muslim. Makanya di SM juga menarik karena ada lagu Mari Perdendang yang nggak ada rocknya. Itu kalau difilmkan di film Darah Muda itu setelah Rhoma Irama memutuskan keluar. Ini yang di taman itu ya? Iya, Di taman ya. itu juga agak lucu tuh. Di taman ada orang main, saya akan bikin grup bersama kalian. Udah balas siapa kan nggak tahu. Tapi menjadi menarik sekali dalam arti ada yang wajah dangdut yang rock, dangdut yang kemelayuan. Di Awet Muda juga lagunya agak kemelayuan gitu. Terus Dilarang Melarang juga, wah gabungan musiknya juga. Ini pencapaian yang tinggi bagi saya untuk makanya saya bilang jadi gerbang eksplorasi Rhoma Irama yang begitu luas dan begitu kaya gitu sih. Ya mungkin saya tambahin dikit. Jadi tahun 2016 itu jadi Elevation Records kan ada salah satu kita punya Elevation Publishing itu kan selamat datang buat editor majalah Tempo yang tahun 70-an mendefinisikan dangdut. Mas Kodrat Setiawan, thank you udah datang, teman baik saya. Jadi tahun 2016 itu kita bikin buku 50 album Indonesia terbaik gitu kan, dan waktu itu mungkin nggak relevan album yang lainnya, kita pilih itu. Jadi waktu itu ada 5 ya, jurinya 5 orang lah ya. Ya kita lah teman-teman kumpul di Jakarta. Ada Harlandin, Budi Wasinto, Inhar, Acung, saya. Itu akhirnya memutuskan karena kita hanya boleh milih satu album dari satu, karena kan cuma 50 gitu. Jadi satu artis hanya bisa diwakili satu album, dan kita entah kenapa mungkin kayaknya tuh mendengarnya belum terlalu komprehensif. Kita pilih soundtrack Darah Muda ini sebagai album, kalau nggak salah nomornya tuh agak tinggi, sekitar nomor 11 atau 12 lah, 10 atau 11, agak tinggi. Soundtrack Darah Muda itu salah satu album Indonesia terbaik. Nah, seperti biasa, list itu kan setelah saya dengerin lagi, saya baca listnya, kayaknya ada album lain tuh yang harusnya lebih tinggi, atau kayaknya album Dewa tuh nggak setinggi-tinggi itu gitu. Akhirnya itu membuat kami atau Dewa Juri itu mendengarkan lagi album-album yang kita pilih itu. Tapi kalau ada satu album yang kita tidak akan pernah merubah pendapat kita, itu Darah Muda. Termasuk ketika dalam proses ini kan saya mendengarkan lagi semua musik Rhoma Irama. Bahkan saya beli CD impor dari Jepang karena kualitasnya lebih bagus kalau buat master. Rilis dari Jepang tuh bagus kalau album-album, karena dia kayaknya pakai master dari tahun 70-an. Jadi saya dengerin semua album Rhoma Irama, akhirnya unanimous gitu, kayaknya bener gitu bahwa album Rhoma Irama yang paling bagus itu soundtrack Darah Muda nomor 1. Nomor 2 kalau boleh memilih lagi itu Gitar Tua. Itu nggak ada yang bisa mengalahkan soundtrack Gitar Tua dan soundtrack Darah Muda dan soundtrack Gitar Tua sebenarnya gitu. Dan itu kayak cocok dengan ini Pak Jul, tema tesis kita bahwa musik-musik film tahun 70-an itu memang dikerjakan dengan serius gitu. Kan ada Badai Pasti Berlalu kan, salah satu album terbaik di Indonesia gitu kan. Terus ya film-film Rhoma Irama kan yang justru malah yang dirilis sebagai soundtrack itu jauh lebih bagus dari album ini kan. Tadi album 4 suaranya kan agak bermasalah gitu. Iya, dan itu berlanjut sampai tahun 80-an kan. Soundtrack film Rhoma Irama itu bagus. Yang kemarin itu sempat agak bingung. Jadi sedikit latar belakang. Jadi di proyek reissue Rhoma Irama ini kita rencanakan 3 album.
Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ya karena udah banyak disebut pasti kita tua. Tapi ya ini dulu deh yang akademis gitu. Tapi yang ketiga itu mungkin belum bisa diputuskan. Penasaran. Penasaran itu that's something else. Karena ada joget dan ada penasaran gitu. Itu joget itu lagu dangdut yang paling kompleks dan paling ruwet, time signature-nya berantakan. Itu kok klasik progressive rock itu mainnya bukan lagu dangdut gitu. Tapi itu perdebatan gitu. Tapi mungkin itu latar belakangnya gitu. Kenapa ini album yang istimewa lah. Dan saya pikir kita semua kayaknya sepakat bahwa ini memang salah satu jika bukan satu album pemain apa yang terbaik dan itu lebih banyak orang yang harus mendengarkan. Oke, Mas Taufik. Harus mendengarkan ya Mas Taufik. Nah, Oke, mungkin saya tadi apa yang layer sound asing sebelumnya yang Mandolin ya, mandolin. Itu nggak ada yang flute-nya itu dia double track kan? Oh, flute-nya itu di double track kan? Jadi ada flute kanan, flute kiri di track ini. Oh, sorry. Itu kan ada kayak layer akordeon gitu kan, dan itu pasti dari keyboard kan. Tapi juga kayak flute-nya itu dia double track, gitarnya pasti double track kan. Atau tadi pas intro mandolin sama gitar kan double track kita zaman dulu itu di studio yang cuma di Depok kan? Depok ya, SRI sekarang kita. Ya, di KW kan. Jadi ada banyak inovasi yang menurut saya luar biasa gitu di era dengan segala keterbatasannya gitu kan. Dan ini adalah lagu yang dulu waktu saya kecil tuh hanya dengerin dari radio AM. Yang kita nggak tahu layer-layer ini gitu kan. Tapi lagunya bagus, catchy gitu. Jadi orang pasti langsung nempel kan, kayak di angkot pasti nggak peduli dengan sound quality, tapi lagunya emang bagus, jadi pasti akan stick ya. Tapi akan selalu ingat. Apalagi dari pakai headset ya Mas. Ya, Jadi betul. Ya, kebanyakan pakai headset tadi, jadi kedengaran banget. Dikirain kalau dari luar ini ada apa? Diskusi gersuk. Iya. Ini orang ngapain sih ngumpul-ngumpul gitu ya? Nunggu batiknya. Dengerin dong irama gitu. Oh iya, boleh. Jangan Pak. Sekitar tahun 2012 ada band punk Jerman, Cluster Bomb Unit, datang ke Indonesia. Dia keliling-keliling Jogja, terus nemu yang malam minggu tuh apa? Gitar koi. Malam minggu itu Malam minggu. Begadang 2. Begadang 2 itu. Dia terpukau sama itu, dan akhirnya itu lagu itu masuk di kalau mau lihat apa cerita soal turnya Cluster Bomb Unit di Indonesia, coba beli
Pang Ambis Canggo. Oh. Itu ada cerita dia tur di Jakarta, Kalimantan, Yogyakarta, terusnya mana lagi? Saya Bali, kalau nggak salah Bali. Nah, dia request si, kalau nggak salah, saya lupa gitarisnya siapa namanya, Oli atau rambutnya gimbal gitu. Dia bilang, saya mesen kalau dokumenter ini tayang ada Romanya bagian. malam minggu. Tapi dia cuma dengerin itu doang, yang ramai-ramai itu doang, karena kami dari komunitas punk itu wah nggak punya apa Nggak punya rilis ya? rilisan Romai cuma yang dapat punya ini doang gitu. Iya. Itu pun dapat di Yogyakarta, dia lagi hunting vinyl bekas gitu. Iya. Cuma saya itu aja. Kalau mau Thank you. coba Ambis Canggo. Mungkin sekian dari kita diskusi kali ini ya. Terima kasih banyak Thank you. Mas Taufik, terima kasih banyak Mas Santo, terima kasih banyak Mas Maisel atas Thank you diskusi buat menarik Pandu ini. dan Arno. Jangan lupa ya, tagline kita jangan lupa ya, anak pang aja dengerin Irama, apalagi kita. Sekian dari Arif, terima kasih.